Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Masih tentang mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai dan benar sesuai firman. Bapak Ibu yang terkasih, pikiran memiliki kekuatan untuk menciptakan keadaan. Karena pikir kita akan mempengaruhi kata dan laku kita. Misalnya, jika kita berpikir sesuatu hal itu penting atau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita memperlakukan dan menanggapi hal tersebut. Ada orang-orang yang telah mendengar sesuatu yang tidak benar, berita bohong, atau yang tidak suci, atau bahkan berita yang tidak baik. Tapi mereka menyimpannya di dalam pikiran mereka, sehingga itu mengendalikan hidup mereka, menyebabkan kebencian dan bahkan depresi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya mengapa kita harus melatih diri kita untuk mengisi pikiran kita dengan firman. Agar kita memikirkan semua hal yang benar, semua hal yang mulia, adil, dan suci sesuai firman. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Sehingga dalam pikiran kita memiliki gambaran yang tepat tentang semua hal yang ada di sekitar kita sesuai firman. Sehingga kebenaran itulah yang kita percayai, kebenaran itu juga lah yang kita lakukan, yang kita katakan, dan itu juga lah yang terjadi dalam hidup kita. Pikirkanlah semua yang baik. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang akan suka dengan kata-kata yang manis ya. Manis di sini bukan menggombal ya Bapak Ibu. Bukan juga mengucapkan kata-kata manis untuk keuntungan diri. Tapi Paulus menasehatkan agar pikiran kita diisi dengan kebaikan, kasih, simpati yang memikirkan kebaikan orang lain. Karena biasanya kita akan gampang sekali untuk cenderung kepada hal yang sebaliknya, yaitu yang negatif dan pahit. Jadi kita harus mulai latih diri kita untuk biasa memikirkan hal-hal yang manis dan menghindari hal-hal yang pahit. Bahkan selalu ada hal baik di setiap hal yang tidak baik, bukan? Nah Bapak Ibu pernah mendapat kritik tajam yang menyakitkan? Kata-kata yang mengandung kebencian, kata-kata negatif, cemoohan, yang mencari-cari kesalahan sehingga merusak relasi kita dengan orang lain? Apakah itu sedap didengar? Tentu tidak. Kita akan menghindari orang-orang yang sering mengatakan hal-hal demikian. Pikirkan yang sedap didengar, yaitu yang menyenangkan, pujian yang tulus dan yang menguatkan. Ini biasanya akan membuat seorang itu disukai. Pikirkanlah semua yang disebut kebajikan, yaitu kita belajar untuk memikirkan kebaikan atau kebajikan yang apa yang dapat kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yang patut dipuji. Ini bukan berarti agar kita sendiri dipuji. Yesus mengecam orang yang bersedekah untuk dilihat oleh orang-orang dalam Matius 6 ayat 2 dan 3. Tapi kita hendaknya melatih diri kita agar mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang dapat menolong orang-orang yang membutuhkan dan menguatkan orang lain untuk menjadi kesaksian yang baik sebagai orang percaya. Agar orang yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, Matius 5 ayat 16. Jadi Bapak Ibu pikirkanlah, renungkanlah terus-menerus hal-hal baik itu, agar ini menjadi sebuah pola kebiasaan kita. Firman Tuhan menjadi dasar pikir kita, agar kita makin berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus rindu supaya hati dan pikiran kami terus diisi oleh firman Tuhan. Supaya kami makin berkenan kepada Tuhan, supaya kami tahu bagaimana kami harus berlaku sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus merenungkan firman dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.